Selain nyinyir, nyindir, atau menghujat, saat ini masih berseliweran di media maya atau dunia media sosial adalah hoax atau berita bohong. Nah, seringkali anak muda kurang peka, kurang teliti ketika mendapatkan postingan, berita atau kabar sesuatu hal dan langsung buru-buru ingin menyebarluaskannya pula. Nah, Gus, bagaimana hukum Islam terhadap pembuat dan juga penyebar berita bohong tersebut, Gus? Ya, menurut pandangan Islam, hoax itu adalah penyebaran berita bohong. Di dalam satu kisah ada tentang penyebaran hoax itu adalah dulu ketika sahabat Walid bin Aqabah pernah diutus oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia diutus ke Banil Mustolak untuk meminta zakat dari Banil Mustolak, dan ternyata Walid bin Aqabah ini adalah mempunyai masalah terhadap Banil Mustolak, sehingga dia tidak mau untuk mendatangi Banil Mustolak langsung, akan tapi dengan secara sengaja sahabat Walid bin Aqabah ini matur kepada Kanjeng Nabi bahwa dengan membawa berita Banil Mustolak tidak mau memberikan zakatnya. Kemudian setelah itu Kanjeng Nabi sehingga ingin memerangi terhadap Banil Mustolak. Akan tetapi setelah itu Banil Mustolak tabayun kepada Kanjeng Nabi, yang di situ mengatakan bahwa sebenarnya sahabat Walid bin Aqabah ini belum pernah datang ke tempat kami karena beliau juga mempunyai perasaan yang tidak enak kepada kami, sehingga dengan sesuatu yang tidak baik sahabat Walid bin Aqabah ini matur langsung kepada Kanjeng Nabi dengan memberikan berita bahwa Banil Mustolak menolak untuk memberikan zakatnya, sehingga turunlah ayat di dalam surat An-Nur itu, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Hei orang-orang yang beriman, ketika datang di dalam diri kamu ada orang fasik yang membawa berita yang kurang baik, fatabayyanu, maka perjelaslah dahulu, tabayun dulu apakah berita yang sudah diberikan oleh orang itu benar dan tidaknya. Jadi untuk masalah urusan hukum ya jelas ketika hoax itu bisa memberikan perasaan terdolimi kepada orang lain, ya jelas itu adalah haram hukumnya, dosa dan tidak baik. Seperti itu Mas Dimas. Begitu Gus ya. Lalu bagaimana cara kita memfilter Gus agar tidak menjadi golongan orang seperti yang dilarang dalam Islam tersebut Gus? Ya itu tadi. Maka ketika kita menyikapi hal seperti itu bahwa hoax itu adalah dosa, maka yang kita lakukan adalah kita ikhtiyat, berhati-hati dalam bertingkah laku dalam berakwal, berucap, kita pun harus berhati-hati karena lisan itu mempunyai dua mata pisau yang bisa menjadikan seseorang yang membawa lisannya ketika dengan perbuatan yang baik, dengan ucapan yang baik, ya maka akan membuat orang itu bisa mendapatkan ridho dari Allah. Tetapi ketika lisan ini mengucap sesuatu yang tidak baik sehingga sampai menjadikan orang lain ini rugi, menjadikan orang lain ini terdolimi, maka ya itulah yang terjadi. Tidak akan diberikan rahmat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Mas. Ya, banyak anak muda juga saat ini Gus yang ingin jadi yang terdepan, tercepat gitu. Jadi tanpa tabayun langsung buru-buru dikabarkan gitu. Ini yang berbahaya bagi kita. Makanya sesuatu yang memang belum jelas, ya bagaimana sikap kita sebagai orang yang lebih dewasa. Lebih dewasa untuk tabayun, menjelaskan dan mencari penjelasan, mencari keterangan yang lebih valid lagi supaya tidak ada dusta di antara kita. Gitu. Gitu. Gus, tentunya banyak sekali saat ini anak muda yang sering berbagi atau sharing Gus. Ya, sharing berita, sharing kabar, bahkan potongan-potongan video yang dipotong-potong pun mereka yakini nih Gus ya. Sehingga ketika mereka ikut menyebarkan, banyak juga teman-teman atau hadirin yang meyakini juga ini Gus. Bagaimana? Hal semacam ini ya berarti kita termasuk orang yang akan larut ikut di dalam pemberitaan yang pertama. Artinya kita bisa menjadi orang yang ranah hukumnya ya juga terkena imbas dari orang yang pertama memberikan hoax tadi.
seperti itu. Jadi ya memang lebih baik ya sebutuhnya saja kita dengan gadget kita gitu loh. Wah, menarik sekali tuh Gus. Lantas bagaimana jika kita Gus sebagai objek yang diberitakan atau korban dari hoax tersebut? Tergantung kembali kepada diri kita masing-masing. Kalau memang hoax itu memang benar-benar tidak terjadi pada diri kita, ya lebih baik kadang-kadang as-sukutus salamah. Diam itu ketika pada waktunya ya bisa menyelamatkan pada diri kita masing-masing. Tetapi kalau memang kita harus tabayun, kita harus menjelaskan dengan apa yang tidak terjadi sebenarnya dengan berita itu, ya harus kita sebarkan, harus kita tabayun, harus kita istilahnya menerangkan kembali bahwa semua yang ada di dalam berita itu kurang benar. Gitu. Berarti kita boleh dong atau diperkenankan ketika klarifikasi atau ya kalau artis jumpa pers gitu kan. Boleh itu Gus? Ya boleh-boleh saja ada klarifikasi yang benar. Yang penting di dalam klarifikasi itu pun betul-betul ingin mengklarifikasi. Kadang ada unsur-unsur lain di dalam klarifikasi itu supaya kita menjadi lebih tenar atau yang lain sebagainya. Ya ujung-ujungnya nanti kembalinya ke dunia lagi. Gitu loh. Baik. Bagaimana cara agar kita Gus sebenarnya saat ini kan banyak yang sulit untuk lepas dari gadget dan juga media sosial. Nah, bagaimana cara kita untuk terhindar dari perbuatan nyinyir maupun membuat hoax dan juga menyebarkannya? Nah ini, bukan hanya anak-anak saja yang tidak bisa lepas dari gadget, tapi orang tua pun sekarang sudah tangannya lebih mahir. Tangannya lebih mahir untuk memakai gadget itu untuk sesuatu yang mungkin lebih kurang bermanfaat kalau bagi orang tua ya. Kalau anak ketika memang harus melakukan itu mungkin dengan perhatian dari orang tua ya, insya Allah bisa menjadikan sesuatu yang seharusnya dibutuhkan itu memang benar-benar bisa bermanfaat. Jadi tergantung dari siapa yang pakai. Kalau anak dikasih pisau dapur ya bisa saja dia melukai kepada teman-temannya. Begitu. Dengan tanpa perhatian dari orang tuanya. Terima kasih Gus Hakim dan pemirsa. Dari penjelasan yang telah disampaikan Gus Hakim, tentunya kita berharap tidak sekedar menambah pengetahuan kita ya, namun lebih dari itu. Kita bisa menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang menyesatkan kita, terlebih di bulan suci Ramadan ini, dengan sekuat dan semampu kita. Tetaplah di Kalam Ramadan, menyejukkan hati, meraih ridho ilahi.